halo. Ini talk show kali ini kita bahas apa nih Kak Yun? Bahas tentang perjalanan karir lauk oleh kakak Prudence sampai sekarang. Wah, langsung aja nih kita langsung undang narasumber kita yang keren dan ganteng nih kayaknya ya. Kakak Prudence Andrew. Ya, silakan Kak. Selamat malam nih Kak. Selamat malam. Nah, untuk awal-awal boleh perkenalan singkat dulu dari kakaknya. Boleh. Baik, mungkin saya mau mengucapkan selamat malam dulu untuk para pengunjung Royal Plaza, juga untuk para penonton yang ada di live streaming dari Universitas Ciputra. Perkenalkan, nama saya Prudence Andrew dan saya saat ini sedang mengembangkan sebuah produk dari lauk, yaitu produk abon ikan roa atau yang saya beri nama produk roabon. Oke, jadi Kak Prudence ini punya bisnis sendiri gitu ya Kak? Iya, betul. Bidang makanan. Nah, untuk latar belakang Kakak sendiri apa emang dari bisnis ya Kak? Jadi kalau dari latar belakang saya sebenarnya bukan dari bisnis, keluarga saya juga bukan keluarga pebisnis, tetapi saya punya cita-cita sejak saya SMP bahwa saya mau menjadi pebisnis pertama di keluarga saya. Maksudnya dari ayah saya, ibu saya gitu ya, saya mau menjadi pebisnis pertama, sehingga ketika saya lulus kuliah, saya memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan, saya langsung memutuskan untuk berbisnis. Seperti itu. Keren banget nih. Biasanya itu kalau pengen bisnis sendiri itu emang dari keluarga Iya. atau temen gitu-gitu ya Kak? Iya, betul. Jadi betul. kalau kakak ini emang dari diri sendiri pengen punya bisnis sendiri Iya, gitu ya? iya, karena kan ngelihat orang-orang berbisnis kok sepertinya keren ya. Nah benar-benar. Gitu kita bisa, kalau waktu itu masih kecil mikirnya adalah, wah kok keren orang mau berbisnis, dia kerjanya tuh mau ngapain aja bebas. Ya perusahaan-perusahaan saya, perusahaan-perusahaanku gitu ya, aku mau ngapain aja semua harus nurut sama aku. Dulu mikirnya seperti itu. Iya. Ternyata gimana Kak dari kakaknya? Ternyata maunya pasar bagaimana saya harus nurut. Nah Ya benar. berbedanya ya, sekarang mulai berbeda. Kalau boleh tahu dulu kakak lulusan apa ya? Jurusan apa? Saya dulu, saya S1-nya berkuliah di Bandung, jurusan teknologi pangan. Oh, related nggak sama bisnisnya sekarang? Oh iya dong, saya pasti harus, saya punya keyakinan begini. Bukan keyakinan ya, saya punya pegangan bahwa saya harus bekerja sesuai dengan apa yang saya pelajari supaya tidak terlalu terbuang-buang. Biar nggak mubazir Iya, ya. begitu loh. Terus ini bisnisnya yang lauk ini sudah sejak kapan nggak berdiri? Ini sudah, oke. Sebelum saya jawab, saya boleh minta sesuatu. Saya agak mundurin kursinya sebentar ya. oh iya iya boleh-boleh. Silahkan. Nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang di YouTube, mohon maaf. Ya supaya kita ngobrolnya lebih santai. Jadi lauk ini sebenarnya sudah saya pikirkan atau sudah dibentuk itu pertama kali tahun 2019 akhir. Tetapi namanya pada saat itu masih belum lauk. Tapi saya sudah mulai berjualan yang makanan-makanan dengan bahan dasar ikan roa. Pada saat itu saya bekerja sama dengan seorang teman. Dia yang memasak, saya yang bantu memasarkan. Tetapi setelah itu teman saya pindah ke Jakarta. Lalu juga setelah tidak lama dari situ pandemi. Ya, jadi itu sebenarnya bisa dibilang awal mulanya lauk. Setelah pandemi itu kita mulai berbenah karena saya juga ditinggal teman saya yang dia produksi. Sehingga saya harus memproduksi sendiri. Dan saya juga tidak bisa masak. Gitu. Lalu saya dengan kakak saya gimana caranya kita harus kembangkan lagi apa yang sudah kita mulai. Lalu kita pilih, kita mau kembangkan yang mana dulu nih. Kita waktu itu punya beberapa produk dan kita pilih kita kembangkan abon ikan roa dulu. Kita kembangkan abon ikan roa tapi dengan merek apa, dengan brand apa. Apakah dulu kita hanya dengan jual abon ikan roa saja gitu. Kepikiranlah kita mau bawa ini sebagaimana. Ya kita mau bawa produk kita ini ke arah mana. Ternyata kita mau memasarkan produk kita sebagai produk temannya makan nasi. Tapi produk yang seperti itu sudah banyak, nama-nama sudah banyak dipakai, akhirnya kita pilih nama ini, lauk O-nya 2. Seperti itu. Ya itu kurang lebih perjalanan kenapa ada lauk di sini. Oke, jadi kalau kita tahu ya kakaknya kan emang dari jurusan teknologi pangan ya? Iya. Nah, untuk memilih bidang makanan kan emang related banget. Tapi kenapa kok milih abon? Oke. Kenapa kok abon roa gitu? Oke. Saya kira tidak ada pertanyaan ini ya. Ini tadi dikira pertanyaannya kenapa abon, saya udah sampai kaget. Wih kok tumben ditanya kenapa abon, biasanya orang nanya
kenapa ikan roa? Ikan roa itu Iya, apa? ikan roa itu Ikan roa. apa gitu. Kan gak ada yang tanya abon itu apa. Oke, pertanyaan yang pertama dulu, kenapa kok saya pilih abon? Sebenarnya harusnya saya jawab ikan roanya dulu ya. Saya balik pertanyaannya tidak apa-apa. Kenapa ikan roa terlebih dahulu? Jadi ini pertama kali tercetus itu memang tahun 2019, tetapi ini berlatar belakang sampai tahun 2016 ketika saya di akhir perkuliahan S1. Nah saat itu saya pergi sama teman-teman, kita mengunjungi sebuah tempat makan, dan di tempat makan itu jual nasi goreng ikan roa di Bandung. Jadi nggak banyak, di Bandung itu nggak banyak yang jual nasi goreng ikan roa atau apapun yang berbahan dasar ikan roa. Lalu ketika saya makan, kok enak? Saya kasih ke teman saya, enak ya? Gitu. Akhirnya kita mulai tertarik, saya mulai tertarik dengan ikan roa, saya mulai cari-cari, tetapi pada saat itu belum memutuskan untuk berjualan ikan roa. Gitu, belum memutuskan untuk membuat bisnis ikan roa, sampai satu saat saya selesai perkuliahan S1, lalu saya ikut seperti pelatihan lagi selama 2 tahun. Di situ saya setelah lulus, di tahun 2019 saya mulai berpikir, saya mau berbisnis apa ini? Kepikiran lah, oh ya, saya mau berbisnis ikan roa. Selain saya pernah makan ikan roa, memang saya ada keturunan dari Manado. Gitu ya. Jadi akses untuk mendapatkan ikan roa bukanlah akses yang sulit, untuk mengolahnya bukanlah hal yang sulit. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa kok harus abon? Nah, kenapa harus abon? Saya bukan orang yang suka pedas. Nah, ikan roa ini umumnya diproduksi dengan 2 jenis. Yang pertama adalah sambal dan yang kedua adalah abon. Jadi memang sudah biasa orang menjualnya abon ikan roa dan sambal ikan roa. Jadi ketika saya tidak suka pedas, daripada saya coba-coba ini dan saya nggak bisa menilainya sendiri, saya buatlah yang abonnya, seperti itu. Dulu waktu pertama kali yang tadi makan di Bandung, yang makan lauk ikan roa, itu memang kakak sudah tahu soal ikan roa atau memang pingin tahu aja Memang ikan baru apa pertama itu? kali itu. Pernah dengar? Tapi belum pernah makan. Belum pernah makan. Jadi bukan sesuatu yang, pernah makan tapi udah lama sebelumnya, jadi tidak sesuatu yang terlalu membekas lah waktu itu. Gitu, sampai waktu saya makan di Bandung tuh baru, waktu makan kok enak ya, mulai membekas, seperti itu. Berarti ikan roa itu ikan khas Manado ya Pak? Bisa dibilang seperti itu, tetapi tidak hanya di Manado saja, jadi dia banyak di daerah timur Indonesia, dia banyak khususnya di daerah timur ke utara. Jadi di daerah Sulawesi sana dia cukup banyak, khususnya di daerah Sulawesi Utara, lalu banyak juga sampai ke daerah Maluku, Ambon, di sana juga banyak. Sehingga jadi orang-orang Jawa ini sering muncul pertanyaan yang datang ke stand saya selalu bertanya, kenapa ikan roa? Apa itu ikan roa? Ikan roa itu yang seperti apa gitu ya. Jadi sebelum saya memperkenalkan produk saya selalu memperkenalkan siapa itu ikan roa. Ya, Tapi harus bagaimana emang lagi? ikan roa itu agak ini ya, kurang apa ya? Kurang dikenal. Iya, Kurang dikenal kalau dia. kita Dia kalau belum artis pernah mungkin lihat. artis daerah. Oh, Ya belum artis ibu kota. nah, Terus kok kakak berani, maksudnya take risk ya? Maksudnya kan di Jawa ikan roa itu masih belum terlalu terkenal, tapi kakak malah justru menarget pasar di ikan roa itu, bikin akun. Oke, kenapa saya berani mengambil tantangan ini? Karena ini cukup menantang, sampai sekarang ini masih dalam proses bagaimana saya menghadapi tantangan ini gitu. Kenapa kok saya berani? Sejujurnya dari awal, jadi dari awal itu saya ini suka sesuatu yang tidak orang lain, yang tidak terlalu ramai di kalangan orang gitu ya. Jadi kalau saya mau buat ikan-ikan yang lain, sepertinya sudah cukup banyak gitu. Saya ingin sesuatu yang tidak terlalu banyak. Harapan saya pada saat itu, kalau saya mendapatkan satu bahan yang tidak terlalu banyak orang pakai, maka saya bisa menguasai pasarnya. Pikiran saya pada saat itu. Gitu. Tetapi ketika berjalannya usaha ini baru bisa melihat, wah ini cukup menantang. Kenapa? Karena saya harus melawan pikiran orang yang belum mengenal siapa itu ikan roa. Gitu. Jadi itulah yang buat saya pertama kali mau mengambil tantangan ini, yaitu saya melihat ada potensi dan saya melihat belum banyak yang mau mengambil tantangan ini dan saya suka tantangan ini. Walaupun akhirnya memang perlu lebih ekstra kerja keras. Seperti itu. berarti emang ini ya tantangan untuk mengenalkan produknya gitu ya Kak. Betul. Kan ibaratkan kalau ingin punya produk harus unik, tapi Iya. belum tentu diterima pasar. Nah edukasinya, promosinya itu emang harus tepat gitu ya Kak. Iya. Terus kalau dari Kakak sendiri strateginya itu gimana Kak?
Oke, ini cukup unik ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman gitu ya, saya juga mahasiswa UC. Kenapa? Kita kan kalau diajari untuk berjiwa entrepreneur adalah langkah yang pertama kita mengetahui apa yang pasar mau. Nah, benar-benar. Pasar mau apa, kita baru bikin produknya bagaimana. Tetapi saya waktu itu karena saya menciptakan ini, saya belum kuliah di UC, jadi saya produk dulu baru pasar mau bagaimana gitu. Sebenarnya kalau dari segi ilmu entrepreneur atau konsep entrepreneur ini satu hal yang kurang tepat gitu. Tetapi mau nggak mau sudah nyemplung saya harus teruskan gitu. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana saya? Ya, Oke. kayak edukasinya, promosinya. Kayak Promosinya. Akhirnya promosi yang pertama kali digunakan, memang kita harus pertama kali kita harus memberitahukan dulu secara langsung. Jadi kita mengejar beberapa orang, kita harus setarakan bagaimana rasanya ini supaya bisa diterima oleh orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Gitu. Karena mungkin orang-orang bilang, oh sambal ikan roa enak nih, sambal ikan roa dari Manado, atau abon ikan roa dari Manado, dari Gorontalo, gitu. Tetapi saya yakin belum tentu seleranya sama dengan apa yang ada selera di orang-orang di Pulau Jawa. Gitu. Jadi yang pertama adalah, dalam menghadapi tantangan ini, saya pertama kali, saya harus selaraskan itu dulu. Saya selaraskan itu dulu, kira-kira orang Jawa sukanya bagaimana? Abonnya orang-orang di Pulau Jawa ini bagaimana? Karena Pulau Jawa ini pasti sangat mewakili kondisi Indonesia secara keseluruhan. Karena mayoritas penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Lalu yang kedua, ketika kita harus menjual produk ini, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa kita harus edukasi dulu, memperkenalkan dulu ikan roa ini siapa. Gitu. Jadi kita tidak serta-merta langsung belilah abon ikan roa gitu. Tapi kita bilang, yuk kenal ikan roa ini siapa sih? Ikan roa ini enaknya bagaimana sih? Ikan roa ini manfaatnya bagaimana sih? Nah seperti itu, jadi kita perkenalkan dulu ikan roanya, baru kita perkenalkan produk kita bagaimana, lalu kita di dalam beberapa kesempatan kita kasih uji coba nih, langsung coba deh. Kalau takut kita kasih gratis, uji coba, cobain sendiri, ini rasanya bagaimana, kalian yang menilai sendiri. Kalau enak beli, kalau nggak enak tolong kasih kita masukan, sukanya seperti apa. Selama ini promosinya itu banyak di online atau di offline? Untuk saat ini pastinya online. Oh. Ya, jadi kita banyak menggunakan online, banyak menggunakan sosial media, kita banyak menggunakan tools atau fitur-fitur yang dikasihkan oleh sosial media sekarang, ya seperti ads lah, seperti kita bisa bikin bisnis account dan yang lain-lain. Jadi sekarang kita fokusnya adalah di online, namun kita juga tidak menutup kemungkinan jika ada kesempatan untuk promosi secara offline, kita akan lakukan promosi secara offline. Karena walaupun orang bilang online sekarang go digital ya, tetapi kita tidak bisa memungkiri untuk promosi secara offline masih cukup efektif di Indonesia. Oke, jadi tadi itu disinggung harus edukasi tentang ikan roanya dulu ya Kak? Iya betul. Nah aku sendiri tuh juga belum terlalu tahu ya ikan roa itu Sama. kayak gimana, belum tahu ya. Oke. Kayak gimana, manfaatnya apa, mungkin dari Kakak bisa jelaskan nih. Oke. Baik. Saya coba jelaskan ya, mudah-mudahan bisa jelas. Jadi saya jelaskan dari bagaimana kita memperkenalkan ikan roa ini kepada masyarakat. Kalau kalian boleh tahu kan bisa cek di Instagram kita, di sana ada satu postingan bahwa ikan roa ini juga salah satu ikan yang digemari oleh almarhum Pak Habibie. Ya kita tahu bahwa Pak Habibie juga dari Sulawesi Utara dan dia juga salah satu penggemar dari ikan roa. Gitu. Oke, ikan roa ini seperti yang tadi sudah kita bicarakan bersama-sama bahwa ikan roa merupakan salah satu ikan yang berasal dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara sampai ke Ambon. Di sana ikan ini merupakan ikan laut. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian mungkin kalau dari Manado taunya ikan cakalang. Kalau cakalang mungkin sudah sering dengar ya. Cakalang pernah Iya. dengar ya. Di Manado atau di Gorontalo itu dua ikan ini selalu bukan dimakan ya, selalu punya kedudukan yang hampir sama. Tetapi entah mengapa ketika meninggalkan pulau, Malah cakalangnya ya kan? Iya, ikan roanya Roanya ketinggalan, tertinggal. cakalangnya lah yang cukup terkenal. Kasihan sekali si ikan roa. Betul, ya. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita perlu melihat bahwa ini salah satu kekayaan di Indonesia yang setiap tahunnya, setiap bulannya itu bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan ton
yang ketika nelayan menangkapnya lalu dijual dalam bentuk diasap. Jadi ikan roa ini ikannya kecil-kecil. Orang kalau bilang, oh ini seperti ikan cucut ya, mulutnya panjang seperti itu. Jadi ikannya kecil, hanya mungkin kurang lebih sejengkal ini. Dan ikan roa ini hidupnya di laut, karena ikan laut jadi pasti banyak asam lemaknya cukup baik, asam aminonya cukup baik, kandungan gizinya cukup baik lah. Jadi ikan-ikan di laut khususnya untuk anak kecil. Karena anak kecil ini kan perlu kandungan gizi yang seperti itu yang dimiliki oleh ikan-ikan di laut gitu ya. Makanya kan kalau kalian sering dengar, ayo makan ikan gitu ya. Khususnya untuk anak kecil, ayo makan ikan. Kenapa? Karena sedikit tambahan bahwa di dalam ikan ini ada asam amino, sesuatu senyawa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak, bahkan khususnya untuk pertumbuhan dari perkembangan otak manusia, gitu. Dan juga dalam proses-proses yang lainnya, itu ada di dalam ikan roa ini. Bahkan ikan roa ini itu memiliki rasa yang gurih dari ikannya ini. Ya memang umumnya ikan laut ini punya rasa asin, rasa gurih ya, atau rasa gurih lah, kita tidak bilang rasa asin dari ikannya langsung. Tapi khusus memang ikan roa ini dia memiliki satu zat atau satu kandungan yang sangat tinggi dan itu membuat ikan ini juga memiliki rasa yang gurih gitu. Kalau saya boleh sebut asam glutamat lah. Kan pernah dengar kata glutamat kan ya? Pernah dengar. Pernah, di mana itu kan dengar kata glutamat? Dulu Saya tidak pernah. tahu. Pasti kan akan tahu kalau saya sebut MSG. Oh. Nah, MSG itu monosodium glutamat. Iya. Glutamatnya di akhir. Semoga saya tidak mengajar di sini ya. Jadi saya ingin sedikit memberitahukan glutamat itu sebenarnya bagus untuk tubuh. Bagus, orang bilang, oh makanya kan makan MSG bisa jadi bodoh. Oh. Ya saya kasih tahu, saya tidak ngomong MSG-nya, tapi saya ngomong glutamatnya itu sendiri. Glutamatnya itu membantu proses neurotransmitter di otak. Ya, jadi itu sebenarnya tidak terlalu, bukanlah satu hal yang buruk. Ya, jadi orang Indonesia, kita perlu mengetahui hal ini, bahwa ini bukan satu hal yang buruk. Ada kandungan glutamat bukan berarti, wah ini bisa bikin bodoh nih ya. Anak saya bisa bagaimana? Oh tapi penelitian mengatakan bahwa dia membantu proses neurotransmitter di otak. Gitu. Jadi keberadaan glutamat juga baik dan bahkan glutamat itu sendiri itu juga diproduksi di dalam tubuh. Jadi itu bukan sesuatu yang buruk bagi tubuh, cuman memang kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya, oke. Cukup Iya. mengenal sedikit tentang ikan roa ya. Iya. Iya, Ya, sudah semoga ada ya. pandangannya. Sudah ada pandangan. gambarannya. Karena memang kalau kalau saya ngomong bisa bohong, tapi kalau lidah tidak bisa bohong. Iya, Katanya begitu. benar-benar. Ya jadi kan mungkin yang tidak tahu ikan roa bagaimana daripada kalian capek-capek cari di internet, mendingan cobain aja ke stand kita. Bisa deh. langsung tester ya Kak? Bisa langsung di tes. standnya lalu. Iya, Ada macam-macam abon ikan roa ya Kak? betul. Ya, Variannya itulah. apa aja? Itulah sebabnya kita dengan berani kita menyebutkan bahwa roa abon ini adalah pelopor abon ikan roa modern. Kenapa kita berani bicara seperti itu? Karena kita sudah mencoba dengan berbagai cara, kita sudah melihat, oh ya abon ikan roa ini abon ikan lah. Kira-kira orang kalau abon ikan tidak sukanya apa sih? Paling umum mereka bilang bahwa saya tidak suka abon ikan yang amis. Amis, ya Ya. benar-benar. Dan kita coba mengolahnya bagaimana abon ikan roa ini tetap punya sensasi makan ikan roanya, tetapi juga bisa mengurangi tingkat keamisannya. Gitu, bahkan beberapa orang mengatakan testimoni dari yang beli, wah benar-benar nggak ada rasa amisnya. Gitu ya, tapi itu kembali lagi kepada setiap para pembeli. Gitu. Lalu untuk pertanyaannya tadi adalah ada varian apa aja gitu ya. Jadi kenapa kita sebut modern? Karena kita mulai memberikan varian-varian yang baru kepada abon ikan roa ini supaya ketika orang makan abon ikan roa tidak menjadi bosan. Gitu ya. Aduh, hari ini makannya abon ikan roa enak sih. Tapi enak-enak terus-keterusan lama-lama bosan. Kan pernah kan ya? Makan lagi, misalnya sekarang lagi happening makanan sesuatu. Makan itu terus, besok makan itu terus lama-lama bosan. Bosen. Bosen Seminggu juga aja kan. sudah bosen. Iya kan ya, jadi karena kita masih muda, kita kan pasti cari sesuatu yang tidak membosankan. Makanya kita buat, oh ya, campurin apa ya? Kita campurin bawang goreng. Campurin apa ya? Kita campurin kremesan. Gitu. Kita buat bagaimana supaya ini tidak membosankan dan memberikan rasa yang lebih kaya, bahkan pengalaman yang lebih kaya tidak hanya waktu di lidah saja, tapi juga waktu dimakan itu ada sensasi yang berbeda. Kalau lagi makan yang sama kremesan ada kriuk-kriuknya, kalau sama yang bawang goreng rasanya lebih gurih, ada manisnya. Bahkan kita juga keluarkan varian yang baru, varian yang lebih pedas lagi.
Gitu, varian yang lebih pedas lagi. Kenapa? Karena orang Jawa suka pedas. Ya, orang-orang di daerah Jawa Timur ini suka pedas gitu. Tapi memang enak sih, waktu itu saya juga pesan enak. Terus saya makan sama nasi aja, ya sudah mantap. Udah Oh, mantap iya. ya. Udah Oke. coba testernya juga ya. Oh iya, oh, sudah pernah coba Harus kalian ya? dong. Wah, Sudah. bagus lah. Gitu, kalau saya cukup senang kalau begitu ya, kalau sudah ada yang Iya. coba. Karena kita kan memang mau memperkenalkan dulu, ini ada ikan yang salah satu kekayaan Indonesia, tapi selama ini ya dalam tanda kutip terkurung di dalam daerahnya masing-masing. Kita coba bawa keluar, kita bawa ke Pulau Jawa, tapi dengan adjustment yang khusus. Kita sesuaikan dengan bagaimana selera dari orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Terus tadi kan disebutin kalau ikan roa itu asli dari Sulawesi Utara ya Kak? Iya, betul. Nah itu untuk membawanya ke sini tuh gimana Kak? Dalam bentuk apa? Pengolahannya kayak gimana Oh, gitu gimana? Oke. Ikan roa ini di daerah Sulawesi sana kan merupakan makanan tradisional. Makanan tradisional yang juga sudah diolah secara tradisional sejak lama dengan teknologi-teknologi secara tradisional. Jadi yang paling umum adalah orang-orang itu tidak pernah menjual ikan ini dalam bentuk mentah. Jadi kayak kita beli ikan lele atau kita beli ikan-ikan yang lain itu biasanya dijual bisa dalam bentuk mentah atau mereka yang habis pancing bisa langsung dijual. Tetapi ikan ini secara umum dijual sudah dalam bentuk ikan asap. Ya, jadi kalau kita mengetahui pengasapan itu salah satu teknik pengawetan yang digunakan dan juga sebenarnya pengasapan itu punya memberikan nilai lebih kepada ikan yang diasapkan. Ya kan, kalau pernah dengar produk yang lain, ya saya sebutkan produk yang lain yaitu produk sei sapi, pernah dengar? Sei sapi ya? Ya, saya suka. Suka kan ya sei sapi ya? Kenapa kok sei sapi tidak dijual jadi, apa bedanya dengan sapi dibakar? Atau sapi dipanggang? Kok orang-orang menjual sei sapi? Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya teknik pengasapan itu memberikan rasa lebih. Ya. Sedap. Iya betul. Bahkan pengaruh juga bahan apa yang digunakan untuk membakar itu atau menghasilkan asapnya itu akan bercampur lah kalau kita bisa bahasanya adalah bereaksi dengan beberapa senyawa yang ada di makanan yang diasapkan. Termasuk di ikan ini yang memiliki asam lemak atau asam lemak yang tinggi. Itu yang dia bisa bereaksi dengan asap-asapnya dan memberikan rasa yang lebih unik lagi dan lebih enak lagi. Ya, karena itu juga ini memberikan rasa yang gitu loh ya. Jadi selain untuk pengawetan ada bonusnya. Langsung nendang gitu ya Kak? Langsung nendang gitu ya. Cuman jarang sih orang yang langsung makan gitu sih ya. Oh. Maksudnya jarang orang makan langsung nendang-nendang gitu ya. Gak ada ya. Harus adaptasi dulu di lidah. Betul ya. Biasanya harus begitu. Ini berarti Pak, kakak ngolahnya itu dari masih bentuk ikan asap atau gimana biar supaya jadi abon? Ya, saya olah dari bentuknya sudah ikan asap, lalu saya prosesnya adalah dibuat tepung terlebih dahulu. Jadi tepung ikan asapnya ini kita olah terlebih dahulu, ikan asapnya kita olah menjadi tepung terlebih dahulu, baru kita campurkan dengan beberapa bahan-bahan yang lainnya, seperti itu. Selama proses pembuatan itu apakah mengalami kesulitan atau masih berkaca dari pengalaman masa lalu? Iya, harus coba-coba dulu atau gimana? Pasti harus coba-coba dulu gitu. Kesalahan saya itu dulu adalah saya ini orangnya itu agak nekat. Ya, nekat itu bagaimana saya produksi dulu, saya jual. Saya nggak peduli orang suka apa enggak. Karena dalam konsep saya adalah kalau dia nggak mau beli berarti dia bukan pembeli saya. Gitu. Memang konsep itu baik gitu ya. Konsep itu bagus bahwa kita punya produk untuk konsumen-konsumen tertentu. Tapi kalau banyak yang nggak mau beli kan itu juga pusing kita ya. Kita produksi, kita capek-capek, gak ada yang mau beli kan capeknya aja duitnya nggak dapat. Gitu. Akhirnya setelah sekian lama ketika teman saya mulai pindah, saya akhirnya mulai coba-coba sendiri. Saya yang nggak ngerti masak ya, maupun saya latar belakangnya teknologi pangan, tapi belum tentu saya bisa masak, gitu. Dan belum tentu saya mengenal rasa, taste. Saya nggak tahu nih orang ditinggal di Pulau Jawa sukanya bagaimana, orang yang tinggal di Jawa Tengah sukanya bagaimana. Mau nggak mau saya harus coba-coba. Dan saya punya beberapa teman yang menurut saya ini cukup baik. Dia punya lidah yang cukup peka. Saya kasih coba, gimana menurut kamu gitu. Dia kirim masukan, kasih masukan.
ya saya harus terima dong ya. Kadang dulu kalau awal-awal saya defense, oh nggak bisa kayak gitu, oh bukan kayak gitu caranya. Jadinya akhirnya saya lakukan, saya coba kasih mereka, saya dengar pendapat mereka, saya coba olah lagi, saya kirimkan ke beberapa orang setelah itu. Gitu. Jadi riset berkali-kali ya Kak, gagal coba lagi, akhirnya dapat varian yang ini, 3 ini ya. Iya betul, dapat 3 varian ini juga berkat saya mengikuti program Kedai Reka, modis Oh, ini gitu ya. Jadi salah satu bantuannya saya mendapatkan, di sini sebenarnya saya sudah mendapatkan idenya itu dari beberapa orang-orang yang sudah membeli versi orinya gitu. Tetapi setelah itu mereka mulai kok rasanya ini bisa nggak ditambahin itu gitu. Lalu saya dari beberapa masukan kita coba kumpulkan dengan beberapa diskusi dari teman-teman di Kedai Reka, teman-teman di tim modis ini, akhirnya keluarlah beberapa varian ini sekarang. Wah, cepet juga ya Kak ngembangin produknya itu berarti. Harus cepat. Iya, biar nggak Dikejar ketinggalan ya Pak. biar nggak dimarahin. Oh iya, biar nggak ketinggalan dong. biar Ya jadi nggak kita harus ketinggalan. cepat gitu. Karena memang sekarang ini kan semuanya serba cepat ya. Iya. Semuanya serba cepat gitu. Saya buat produk A gitu. Bisa aja mungkin kalau misalnya ya, syukurnya ini cukup laku gitu. Langsung keluar kompetitornya cepat. Gitu. Nah itu makanya kita perlu apa yang ada di ide, apa yang ada di otak kita tahu nih, coba kita pertimbangkan secara cepat, kita kerjakan secara cepat, gitu. Kita kerjakan ini bagaimana, begini, kasih coba tes ke pasar. Oh kurang, kurangnya bagaimana, mereka suka atau tidak suka. Kalau suka, sukanya ditambahin apa lagi. Gitu, kalau tidak suka, tidak sukanya kenapa? Kita coba, kita pikirkan lagi. Gitu, oh kurang begini, kita coba lempar pasar, oh mereka suka, langsung kita konsepkan. Gitu. Supaya tidak keduluan lah. Ya, biar nggak ditiru. Iya betul, biar gak ditiru padahal kita juga meniru sebelumnya kan ya. Waduh. Iya, Dimodifikasi ya Kak. betul ya, ATM ya. TM. Nah, kan kalau kata kakak tadi ini masih banyak fokus ke online ya Kak. Berarti Betul. untuk pembelian itu kebanyakan juga dari luar kota kayak gitu Kak. Iya, dari luar kota, dari luar pulau juga ada. Gitu, tapi kita mungkin saya belum seperti yang lainnya yang sampai kirim ke luar negeri ya. Tapi doakan, Segera. ya segera ya Mas Bekti, doakan saya bisa segera sama seperti sambal brinto. Wih. Wah, Saya sebutkan nih. supaya lebih banyak, karena orang lebih banyak kenal sambal brinto di sini sepertinya. Numpang Sambal tenar gitu. lah. Oh. Ya bagaimana? Masih ada pertanyaan? Atau saya yang nanya ini ya? Duh, Duh, gitu. jangan. Jangan. Selama menjalankan bisnis ini itu ada sukanya atau dukanya mungkin bisa di-sharekan ke kita gitu. Oke, pasti ada. Ya namanya kita manusia hidup pasti kadang kita merasa suka duka atau setidaknya capek. Gitu ya. Di tahun 2019 ketika saya memulai bisnis ini, lalu sampai ke 2020 awal ketika teman saya juga pergi, saya bingung mau ngapain. Saya mulai membentuk lagi, nggak lama setelah saya membentuk saya kena COVID. Saya kena COVID, wah pokoknya itu mungkin saya batch pertama orang-orang yang kena Oh, COVID gitu ya. awal-awal. Awal-awal sekali, jadi bulan April tahun 2020 saya sudah kena. Gitu. Ini bukan satu hal yang saya ditinggal temen banggakan ya, Kak? ya, tetapi memang faktanya demikian. Dan itu cukup berpengaruh juga di dalam proses bisnis saya. Akhirnya saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu. Cukup bingung juga karena pemerintah juga banyak masih awal-awal kita kena kan ya. Saya juga masih bingung. Akhirnya ini mulai mundur sampai di bulan, saya lupa bulan Mei atau bulan Juni itu saya baru mulai bangkit lagi ya. Saya baru mulai memikirkan bagaimana ini ya. Saya nggak boleh gini-gini terus. Saya sudah dari awal sudah komitmen saya mau bisnis ini, saya harus kerjakan seperti itu. Gitu. Tetapi itu bukan titik terendahnya. Titik terendahnya sampai saat di mana saya mulai membuat lauk, membuat rawabon. Saya kirimkan ke teman-teman terdekat saya pada saat itu, teman-teman S1 yang cukup dekat. Mereka nggak suka. Kan Alasannya kenapa Kak? iya, Alasan gitu utamanya. ya. Mereka mungkin cukup menjaga perasaan saya, mereka bilang mereka nggak suka ikan. Gitu ya. Tetapi bagaimana perasaan saya pada saat itu, saya bilang, iya gitu. Saya benar-benar kayak, wah orang terdekat saya aja bilang nggak suka. Tetapi untungnya pada saat itu mereka memberikan beberapa masukan.
Ada yang suka, ada yang memberikan masukan, ada yang nggak suka juga memberikan masukan, dan itu terus berlanjut. Jadi jatuh bangun, sampai suatu saat di tahun 2021 ini ya, tahun 2021 ini di awal-awal tuh penjualannya juga sangat kurang. Saya pernah sampai ke dalam satu titik, ya saya nggak bisa tidur, saya cuma mikir gini, ada yang salah dengan produk saya ini. Kenapa ya? Saya sampai mikir, iya saya beneran salah ini pilih produk ini. Saya ganti produk aja gitu. Saya ganti produk, saya nggak bisa, saya kayak merasa gagal gitu ya. Saya sudah gagal, saya benar-benar nggak bisa lagi menjual produk ini produk udah nggak ada harapan lah. Mau saya paksakan bagaimanapun saya jual di Pulau Jawa nggak akan ada harapan. Terus kepikiran, oh berarti harus dijual di Pulau Sulawesi, jual di Manado, jual di Gorontalo. Menurut kalian itu masuk akal nggak? Enggak. Gitu. Kenapa? Di sana orang di rumah sudah bisa produksi sendiri. Buat apa saya jual gitu? Akhirnya ketika itu merupakan titik terendah saya di mana benar-benar beberapa bulan itu tidak ada pesanan sama sekali. Beberapa bulan itu tidak ada orang yang beli produk saya. Padahal sudah gencar itu Pak. Wah sudah marketingnya. gencar, saya sudah bayar beberapa ads lah, kita sudah sebar di mana-mana. Saya masuk Facebook, masuk grup demi grup, ya kata orang, ayo ini caranya begini, masuk grup gitu ya. Saya masuk nih, kok nggak ada yang mau beli juga. Gitu. Saya jual di online, pakai ads di Instagramnya, Facebooknya. Saya juga dijual di Tokopedia, pakai ads-nya juga. Pokoknya orang kalau nyari abon, saya yang paling pertama keluar. Tapi penjualan paling maksimal pada saat itu 1 bulan hanya bisa jual 2. Gitu. Dan itu benar-benar titik terendah saya. Saya pada saat ini ya, sampai sekarang titik terendah saya di sana. Dan saya mikir bahwa, ini produk bakal gagal. Ini produk udah nggak ada harapan, saya lebih baik saya ganti. Tapi untungnya pada saat itu saya terikat dengan kuliah di UC. Maksudnya apa? Karena proyek saya ini saya nggak boleh tinggalin proyek ini langsung gitu kan ya. Saya harus pikirkan. Di situ saya mulai berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa menjual ini. Ini memang tantangan, tapi saya perlu ambil tantangan ini. Saya perlu bisa jadi orang yang benar-benar mempopulerkan produk abon ikan roa ini gitu ya. Supaya nanti kelak mungkin akan lebih banyak lagi orang-orang yang menjual varian dari abon ikan roa, saya tidak masalah. Tapi saya mau ini segera bisa menjadi salah satu makanan favorit nasional. Seperti itu. Kita harus gencarkan, kita mulai dengan berbagai cara. Akhirnya saya mulai berani untuk menanyakan kepada pihak-pihak dosen. Saya hubungi dosen saya dulu, waktu di S1, saya tanya ini bagaimana ya Pak ya, saya nggak dekat sama dosen itu, tapi saya coba beranikan. Gitu, saya coba belajar, Pak ini bagaimana? Dosen saya kasih tantangan, kamu harus jual segini. Terus saya saya ikut sebuah komunitas entrepreneur, saya tanyakan kepada mentor di sana, ini bagaimana? Gitu loh. Saya selalu menyalahkan keadaan. Wah nggak bisa, ini nggak bisa, keadaannya begini. Tetapi ketika saya bicara dengan mereka, ternyata kondisinya bukan keadaannya yang salah, tapi kondisi saya yang salah. Saya menjadi orang yang tidak mau memikirkan, saya hanya menjadi orang yang mikirnya produksi jual. Jadi seperti para pedagang gitu ya, atau saya mikirnya adalah ya perusahaan besar seperti itu, produksi jual. Padahal mereka juga punya tim-tim yang lain, tim R&D-nya lah, tim marketingnya lah yang memikirkan bagaimana gitu. Jadinya mulai dari saat itu saya mulai agak dalam tanda kutip bertobat, ya saya mulai mengerjakan itu lagi, saya mulai lebih serius lagi, mencari-cari, lebih menekuni lagi gitu ya. Jadi di situ titik poin, ada titik berdukanya, ada titik poin bagaimana, ada titik di situ saya coba bangkit lagi, saya coba olah lagi, dan saya coba mendalami lagi. Bahkan dulu ya, saking rendahnya posisi saya itu nggak pede buat jual itu. Saya nggak pede bilang bahwa saya ini adalah pebisnis, saya adalah entrepreneur yang menjual abon ikan roa. Saya nggak pede sama sekali. Saya selalu menyembunyikan diri saya bilang saya lagi S2. Seperti itu gitu ya, karena menurut saya S2 di UC lebih baik statusnya dibandingkan saya menjadi pebisnis entrepreneur yang berjualan abon ikan roa. Tetapi sekarang berbeda. Ya walaupun itu masih bagus ya, S2 di UC bagus kok. Jadi Bapak Ibu yang mau S2, berbisnis juga silakan gabung di Universitas Ciputra. Sekarang masih S2 atau udah lulus Kak? Saya masih S2 sekarang. Oh, Ya. semester. Saya masih semester 3. Wah, Oh, semester keren 3. banget Iya, ya, masih semester 3 udah punya bisnis demikian rupa. Tuh, kalau Iya. semester 3-nya S1 keren.
Kan Ya, tidak ada kata terlambat dalam hidup ini. betul. Ya, tidak ada kata terlambat dan jangan sampai ada kata menunda. Iya, iya benar. Terus kira-kira ke depannya apakah ada rencana buat membuat produk baru atau gimana? Oh ya, pastinya kita sudah punya beberapa list produk yang akan kita keluarkan, tapi masih dalam tahap perencanaan, bukan tahap perencanaan, masih dalam tahap uji coba. Dalam tahap uji coba dan ini mungkin tidak akan terlalu singkat waktu gitu ya, perlu beberapa waktu karena kita harus uji pasar juga, ada beberapa step yang harus kita lalui. Kedepannya kita pasti akan membuat abon yang ramah anak. Ya gitu Maksudnya ya. kayak gimana itu? Jadi sekarang ini kan kita memang tadi tahu bahwa ikan ini sebenarnya produk yang cukup baik buat anak-anak. Gitu karena dia mengandung asam lemak, asam amino yang cukup baik buat anak-anak. Dan kita mau menghasilkan abon ikan roa ini juga bisa menjadi abon yang menjadi pilihan abon yang dipilih oleh ibu-ibu yang punya anaknya masih kecil-kecil. Gitu ya, yang masih balita lah atau yang masih 1 tahun, 2 tahun itu mereka memilih abon ini sebagai teman makan anak karena anak-anak kan biasanya susah makan. Iya Gitu. Kak, benar. Iya. Sekarang mulai muncul abon-abon sapi, abon-abon yang seperti sedemikian untuk anak. Kenapa kita tidak keluarkan abon ikan roa juga buat anak? Gitu. Jadi itu juga salah satu mungkin plan terdekat kita adalah sedemikian. Seperti itu. Kalau dalam timnya lauk sendiri ini cuman kakak beserta Cece atau? Iya, betul. Oh cuman Cuma berdua. berdua. Ya, jadi ini adalah bisnis keluarga. Saya dengan kakak saya dibantu dengan papa mama saya. Oh ya, ya. Ya, jadi dibantu dengan karena kadang kan kita produksi kalau memang cukup banyak, kita kan saya tidak bisa produksi sendiri. Gitu. Saya untuk hal-hal yang lain teknisnya seperti marketingnya itu dibantu oleh kakak saya. Lalu untuk kemasannya mungkin saya minta bantuan oleh teman saya, tapi kita hanya hubungan profesional saja, tidak ada dia jadi bagian. Lalu untuk sisa-sisanya biasanya untuk hal-hal yang kecil masih bisa dibantu oleh orang tua saya. Seperti itu. Berarti emang ini ya, dikelilingi orang yang menyupport. Betul. Gitu. Ya itu sangat penting ya. Lingkungan itu jadi walaupun mereka mungkin belum berbisnis atau tidak berbisnis orang tua saya atau kakak saya, gitu ya, baru saya yang berbisnis, tetapi kita punya keinginan sama-sama lauk ini harus jadi besar. Gitu loh. Produk ini harus jadi besar dan saya juga cukup dibantu oleh teman-teman saya. Mereka menjadi reviewer paling jujur saya. Jadi mereka bukan orang yang asal beli, aduh enak nih ya, padahal dalam hati nggak enak ini. Gitu. Tapi mereka berani bilang bahwa ini nggak, ya karena kita temen ya. Jadi cara mereka menyampaikan juga bilang ini kurang nih, tambahin ini dong, tambahin gini dong gitu. Terus coba kamu beli produk ini, coba beli produk itu gitu. Jadinya saya bisa mulai, coba deh. Nggak langsung mentah-mentah ya, karena kita kan kalau bayangin kalau setiap orang yang beli kasih masukan kita terima mentah-mentah produk saya ganti berapa kali. Gitu ya, jangan-jangan sampai kalau dia bilang, nggak enak ikan roa, saya udah nggak jualan ikan roa lagi nih ya. Gitu, jadi ya dapat masukan dari lingkungan saya, mereka benar-benar mendukung dan kenapa saya bisa bilang mendukung teman-teman saya ini? Karena mereka setelah saya ubah, saya kasih, beli mereka bener. Bahkan diperkenalkan ke teman-temannya yang lain. Menurut saya ini sangat menyupport saya gitu. Di awal mereka hanya memberi masukan aja sudah menyupport, apalagi mereka sudah membeli dan memberitahukan kepada teman-temannya. Sangat menyupport lagi kan ya. Iya, karena kalau udah cocok itu biasanya pengen bagi ke yang lain, Iya, membagikan gitu. betul. Itu yang paling susah didapat sih Kak sebenarnya dalam bisnis. Kan kayak rata-rata orang itu males ngenalin produk. Iya, Tapi kalau bener-bener. sampai mau dikenalin emang produknya berkualitas ya Iya, kan deh. benar. Berarti udah cocok di lidahnya. Ya, itu. syukurnya seperti itu gitu. Jadi karena sudah cocok setidaknya saya bisa mengembangkan yang lain gitu. Karena kalau belum cocok kan saya masih bergelut di situ-situ terus ya. Iya. Ya mungkin sampai sekarang Nggak selesai. iya gitu kan mungkin Masih satu satu varian varian. doang Iya. di situ gitu. Satu varian itu pun juga akan saya geluti itu terus. Mungkin kalau tahun depan saya ikut ketemu kalian juga akan bahas yang sama lagi gitu ya. Ya untungnya akhirnya kita bisa menemukan. Ya itulah seperti tadi kita dapat masukan gerak cepat ya jangan menunda. Dulu saya banyak menundanya tapi ya bertobatlah gitu ya. Jangan terlalu banyak, jangan menunda gitu. Karena kan kita cenderungnya pengennya enak-enak gitu ya. Tapi kalau mau lebih enak lagi ya punya duit. Kalau mau punya duit ya kerja gitu loh ya, Iya, benar. kerja usaha gitu kan akan punya duit. Lalu untuk rencana ke depannya, harapannya itu lauk mau dibawa kemana nih Kak? Kayak Lauk mau dibawa kemana? misalnya buka restoran. Duh,
restoran ikan roa. Oke. Offline store mungkin. Offline store. Ah. Sebenarnya saya punya, jadi selain brandnya ada lauk, saya ada brandnya namanya Dua Karet. Dua Karet itu saya jual nasi goreng ikan roa juga nih ya. Gitu ya. Kok ikan roa lagi gitu. Karena sebenarnya pertama kali kesan yang saya dapatkan waktu saya makan nasi goreng ikan roa. Gitu. Jadi saya tidak akan pernah meninggalkan nasi goreng ikan roa itu. Dan itu yang kalau itu pasti saya harapkan suatu saat bisa menjadi punya banyak cabang lah. Saya tidak berharap jadi satu restoran yang begitu besar, tapi saya maunya tuh jadi kecil-kecil tapi di mana-mana. Sekarang kan modelnya gitu ya, kecil-kecil tapi di mana-mana sehingga awareness-nya lebih kuat. Gitu. Lalu untuk lauk ini sendiri saya harapkan ke depannya kita punya varian yang lebih baru lagi. Bahkan kita bisa sampai kepada level di mana kita tidak lagi produksi, bukan tidak lagi, kita tidak fokus hanya kepada ikan roa. Gitu ya, kita bisa mulai fokus kepada kekayaan Indonesia itu yang lainnya. Karena Indonesia itu punya kekayaan banyak banget. Dari laut itu banyak banget. Dan belum diolah secara maksimal atau belum diolah secara optimal untuk dinikmati oleh masyarakat secara nasional deh. Kita nggak ngomong masyarakat secara internasional. Kita ngomong masyarakat secara nasional deh. Gitu. Kalau rendang orang sudah banyak yang tahu. Soto orang sudah banyak yang tahu ya. Rawon juga banyak yang tahu. Ikan rawa ini loh. Ikan apa lagi? Banyak sekali bahan-bahan yang belum banyak orang-orang itu tahu. Dan saya mau melalui lauk ini, ke depannya kita bisa menjadi menjadi fasilitator. Fasilitator bagi para petani atau para nelayan yang punya produk-produk sedemikian tapi masih kurang laris. Yuk kita sama-sama kita kerjasama, kita bisa dapat ikannya mereka, kita bisa dapat tanamannya mereka, lalu kita buat bagaimana supaya ini produk bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Kita punya mimpi ke arah sana. Oke, keren banget ya Kak. Jadi nantinya nggak hanya fokus dari Manado aja ya Kak. Betul. Bisa gitu. jadi seluruh Nusantara gitu Iya, ya. iya doakanlah ya. Gitu Iya, ya. bisa. Nah, nanti kalau sudah lauk sudah jadi besar, nanti foto kita bertiga saya pasang di sana. Wah, seneng ini. Lalu kesan dan pesan terhadap program Kedai Reka ini sendiri dari lauk apa Kak kira-kira? Ya tadi kan udah ini bikin variasi baru kayak gitu-gitu. Nah kesan pesannya gimana Kak? Seneng atau banyak susahnya Kak? Oke. Berguna enggak program ini? Iya, oke, mungkin berguna atau enggak, susah atau enggak. Susah iya pasti. Gitu ya. Kenapa? Karena dengan cara saya dulu, dengan apa yang saya lakukan dulu, tidak seperti apa yang saya kerjakan di program ini atau yang saya kerjakan di dunia perkuliahan. Tidak. Kenapa? Karena dulu saya itu kerja buat diri saya sendiri. Saya males, orang lain tidak dirugikan ya. Gitu. Tidak ada juga yang iya gitu loh. Ayo Pak, gimana ayo, gitu iya. ya. Saya juga cukup berterima kasih dengan tim saya gitu ya. Ada Gaby, Pimpronya gitu ya. Dia yang paling aktif tuh ya. Bahkan saya kadang-kadang saya minta maaf itu ya. Kadang-kadang saya kalau lagi malas nggak saya jawab chatnya dia. gitu. Saya nggak jawab chatnya dia. Berapa hari baru sorry Gap saya baru gini gitu ya. Tapi itulah cara kerjanya, harusnya seorang entrepreneur tuh begitu gitu. Kita tidak buang-buang waktu, kita punya target, kita punya jangka panjang, kita harus mau mengerjakan apa yang mau kita capai, dan kita tahu step-stepnya untuk ke sana bagaimana. Dan itu saya dapatkan di program Kedai Reka Modis ini. Gitu. Saya tahu apa dan saya dibimbing di sana. Walaupun yang paling berkesan itu adalah ketika saya harus memikirkan itu, saya tidak menjadi orang yang dituntun terlalu dituntun gitu ya. Kalau terlalu dituntun maka ketika acara ini selesai maka buyar. Tapi saya diajak kayak kita berpikir seperti ini. Gitu ya. Setelah ini kita berpikir seperti ini, baiknya seperti ini, coba dipikirkan lagi. Dikembalikan semua ke saya. Dikembalikan semua ke tim saya, kita memilih, kita yang memutuskan bagaimana. Itu yang menurut saya cukup baik. Jadi tidak hanya, apalagi saya masih muda ya. Kita masih muda, tidak hanya dituntun seperti anak kecil yang ya dia masih belum bisa terlalu dilepas. Iya. Gitu. Tapi Harus gini, iya, dicecar gitu kayak kan. gitu. Bukan seperti anak yang baru belajar jalan, karena anak baru belajar jalan kadang mesti dituntun dulu gitu ya. Tapi yang sudah berjalan, yang kalau kita bilang, mungkin dibilang ayo kaki kanan, ayo kaki kiri gitu ya. Ayo coba jalan ke sini. Ditungguin di depan, anaknya jalan gitu ya. Nah kita perlu yang seperti itu di mana kita bisa berusaha sendiri. Sampai kita bisa menemukan apa yang kita perlukan, sehingga nanti kelak kalau kita tidak ikut program seperti ini lagi, kita tahu apa yang kita perlu kerjakan karena kita pernah berpikir di sana. Gitu. Itu kesan saya dan pesannya sebenarnya sudah cukup baik semua. Mungkin lebih banyak lagi UKM-UKM. Banyak UKM-UKM di Indonesia ini yang
ini mungkin pesan titipan ya. Banyak UKM-UKM di Indonesia ini yang belum tersentuh sama sekali dengan program pembinaan. Banyak sekali dari mereka yang tidak tahu apa yang perlu dikerjakan gitu ya. Bahkan di daerah-daerah yang kecil ya, kita harus bilang lebih banyak lagi mereka yang tidak kenal apa itu entrepreneur gitu ya. Mereka mungkin kenal, mereka tidak tahu apa yang perlu mereka kerjakan. Oh yang penting aku jualan gitu ya. Dari kakeknya mungkin jualan A, anaknya jualan A, sampai cucunya juga jualan A. Tidak ada perkembangan. Dari skalanya hanya rumah tangga, besoknya rumah tangga, tahun depan juga rumah tangga. Gitu. Tapi tidak ada yang bagaimana bisa men-scale up. Jadi mungkin kalau ada program seperti ini, bisa masuk lebih dalam lagi, melakukan pembinaan-pembinaan yang lebih orang-orang yang membutuhkan, ya kita semua membutuhkan, tetapi ada juga yang seperti mereka. Seperti itu. Oke, keren banget Kak. Jadi untuk closing statement-nya ya Kak, mungkin bisa dijelaskan tentang produk Ruaban, jadi kayak harga, bisa beli di Instagram atau Tokopedia namanya. Bisa Kalian disebut. promosi. Iya, Oke. sekalian promosi gitu Kak. Iya, tadi waktu dia ngomong closing statement saya sudah kaget. Aduh, saya harus siapkan kata-kata bijak apa ini ya. Tetapi ternyata saya hanya perlu promosi gitu ya. Untuk teman-teman sudah tahu ya Bapak Ibu yang ada di Royal Plaza, mungkin yang ada di lantai-lantai di atas saya dan juga yang ada di lantai yang ada di sekitar saya. Kalian boleh kunjungi stand yang ada di kedai Reka di Modis, juga bisa kunjungi stand saya Lauk. Di sini di tim kami sudah ada yang siap menjelaskan kalian apa itu ikan roa, bagaimana enaknya ikan roa, bahkan kalian tidak hanya bisa mendapatkan pengetahuan tentang ikan roa tapi bisa langsung coba. Bisa tester. Iya gitu, dan kita menjual produknya, orang mungkin mikir kenapa kok ini produk mahal banget ya, gitu ya. Kayak saya jual satu kotak, isinya 10 piece, setiap piece-nya 15 gram, jadi kurang lebih ada 150 sampai 160 gram di dalamnya. Harganya biasanya saya jual 60.000, tetapi untuk selama pameran sampai besok, saya jual hanya 50.000. Kenapa mahal? Coba sendiri. Wih. Iya gitu ya, saya nggak mau muluk-muluk gitu ya. Kalau saya bilang ini asam aminonya baik, asam lemaknya baik gitu ya. Tetapi kan yang lewat duluan lidahnya. Gitu. Bisa dicoba dulu dan ini memang bukan ikan yang murahan, saya bisa bilang seperti itu. Dan ini cukup ikannya cukup istimewa. Dan kita tidak bawa banyak produk selama kita tidak bawa banyak sama pameran. Limited stock. Iya, sangat-sangat limited dan teman-teman di sini saya juga jual secara online. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini tadi saya bawa 20-an mungkin ya. Sekarang ini hanya mungkin tinggal 4 kotak saja. Mungkin 3 kotak. Oke, 3 kotak mungkin tidak banyak yang beli dari sini tapi saya harus kirimkan itu keluar kota. Gitu. Jadi saya dapat kiriman, dapat bilang, saya mau dong, tolong kirimin ke teman saya dong gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba, mau buat di rumah segera-segera hari ini atau besok, langsung datang ke stand kita sebelum harganya naik. Ya kalau biasa orang bilang Senin harga naik, bener. Senin harga naik. Oke, Senin harga naik Kak. Iya. Harus cepet-cepet ini. Harus senang. Karena kalau habis saya juga senang. Kita semua senang lah ya. Ya begitu takso untuk hari ini ya. Terima kasih atas Pak Prudence. Ya terima kasih juga. Terima kasih tempat dan waktunya. Ya, terima kasih juga untuk kesempatan ini. Ya.